Halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat tentu saja ya, dan ditemani sama orang-orang terkasih. Kami berdua nemenin Anda dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC dalam Reportase Weekend. Saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali kita berdua menemani Anda di akhir pekan ini. Kalau di Amerika akhir pekannya sekarang cuacanya cukup dingin ya. Dingin ya. Karena sudah masuk yang namanya musim gugur dan sudah menjelang yang namanya musim dingin bersiap-siap dengan salju. Tapi musim gugur ini salah satu musim yang saya suka. Kenapa karena tuh? banyak sekali kegiatannya, banyak juga acara-acara dan juga tradisinya. Kalau di Amerika pasti memang kita sudah melihat ada yang namanya Halloween, ada juga Thanksgiving, dan banyak sekali buah-buahan dan juga kayaknya sayur-sayuran ya yang menjadi cuma ditemui di musim gugur. Betul-betul, kan kalau di Indonesia ada tuh yang namanya musim rambutan, musim durian, musim mangga dan lain-lain. Di sini juga ada, kalau musim gugur adalah musimnya musim labu, musim apel, terus apa lagi ya? Wah banyak, karena kayak musim untuk cherry juga, Oh iya, betul. buah cherry, dan banyak sekali. Dan banyak juga liputan-liputan dari Reportase Weekend yang akan mengangkat tema dari musim gugur tahun ini. Benua Amerika memiliki 4 musim saat ini. Musim gugur juga ada tradisi kegiatan bersama. Contohnya tamasya musim gugur ke Thurman, Maryland, Magnolia Meadow Farm. Peternakan dan perkebunan yang menyelenggarakan Fall Festival sambil memetik buah labu. Amerika jadi salah satu negara tujuan pengungsi. Lebih dari 11.000 pengungsi yang masuk ke Amerika tahun ini berkesempatan untuk merayakan Thanksgiving dan makan kalkun untuk pertama kalinya. Pameran Los Angeles Auto Show 2022 berlangsung baru-baru ini dengan tema utama kendaraan listrik dan berteknologi tinggi. Mobil listrik yang tampil tahun ini mencakup mobil kecil dan harganya lebih terjangkau hingga mobil besar dengan mobil super mewah. Musim gugur dengan cuacanya sudah dingin dan berangin, pasti juga kostum-kostum kita juga disesuaikan ya. Dan misalnya juga udah pakai yang namanya scarf dan juga bawa topi segala macam, sudah pasti harus bawa payung karena tidak bisa diduga tiba-tiba hujan di sini. Tapi juga buah-buahan ya, buah-buahan di sini tadi kita bilang ada juga yang namanya labu, gourd, dan itu menjadi satu pilihan untuk menu di musim gugur ya. Bisa dimasak kan mereka itu? Bisa. Nah, pilihannya bisa yang gampang datang ke supermarket langsung beli, atau kalau ada yang susah, kenapa harus gampang? Langsung aja kita ke kebun pemirsa ya. Saya akan ajak pemirsa ke kebun namanya Thurmont, Maryland Meadow Farm. Di sana ada banyak banget pumpkin atau labu yang bisa kita petik ya, kita timbang bawa pulang, dan ada festivalnya juga dong. Langsung aja kita lihat reportasenya. Selain pada musim gugur, lahan ini adalah perkebunan dan peternakan produktif di wilayah Thurmont, Maryland. Namun selama hampir 2 bulan pada musim gugur, Magnolia Meadow Farms membuka lokasinya untuk umum. So we're a family-owned farm, about over 300 acres, which you can see all around here. We are home to the largest corn maze in Maryland, so it's about 5 miles of trails, split across 3 separate trails. Setelah panen, kebun jagung menjadi area permainan. Oke, sekarang saatnya menjelajah di corn maze. Corn maze-nya ini luas banget dan belokannya banyak, jebakannya banyak. Jadi saya nggak tahu berapa lama saya akan ada di dalam, mungkin juga nyasar. Jangan tunggu saya ya. Tentu saja hal yang identik dengan musim gugur adalah labu atau pumpkin, hal yang harus ada dalam perayaan Halloween. We also offer over 20 different activities for children of all ages. So we have mini zip lines, a jump pillow, farm animal interactions, pumpkin patch with all sorts of varieties, shapes, sizes, and colors of pumpkins. Kita bisa naik truk yang disebut dengan hayride untuk menuju ke kebun labu. To be with my grandchildren on a beautiful fall day. They were off school today. So we came to the farm to be together and get a pumpkin. Di area kebun, pengunjung bisa memetik langsung labu yang bisa dijadikan ornamen penghias rumah. Yeah, so we sell a lot of pumpkins. We
give pumpkins. We do like donations for school groups, but then our patch is one of the main attractions here for our guests too, is to pick their pumpkins. And then at the end of the season, any leftover pumpkins become feed for our cattle. Sebagian area ternak sapi, kambing, ayam, dan kuda juga dibuka. Labu-labu dan sisa hasil perkebunan lain menjadi bahan makanan mereka. Sekarang kita tembakin nih apel ini. Come on guys. Tembak meriam atau apple cannon adalah permainan klasik di festival musim gugur. Apel yang sudah dianggap tidak bagus untuk dikonsumsi menjadi amunisi. Dari Termon, Maryland, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, dan Alam Burhanan, VOA. Pertama kali saya di Amerika ngelihat labu tuh rasanya wow, ini bisa diapain ya, nggak tahu mesti bisa dimasak jadi apa. Ternyata pilihannya banyak, bisa jadiin pumpkin soup, bisa jadiin pumpkin pie, luarnya bisa jadi dekorasi rumah. Ya, banyak sekali jadi tradisi, atau yang pecinta kopi di sini banyak sekali yang mencari yang namanya pumpkin spice latte. Itu jadi favorit barista di sini di kedai-kedai kopi. Seru ya? Masih ada cerita-cerita lainnya, jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Masih di Reportase Weekend, pemirsa, salah satu liburan yang ditunggu-tunggu kalau misalnya musim gugur, tepatnya menjelang akhir tahun di Amerika, adalah hari Thanksgiving yang biasanya jatuh di minggu terakhir di bulan November ya. Dan ini acaranya berkumpul antar keluarga, teman-teman, dan memang sudah menjadi tradisi di Amerika sejak tahun 1600-an ya, awal tahun 1600-an. Dan ini biasanya kan keluarga ya, tapi kayaknya nggak semua orang nggak punya keluarga, belum tentu punya keluarga kan. Mungkin kalau misalnya yang sama teman-teman atau ngumpul-ngumpul, itu juga ada tradisi untuk Thanksgiving. Iya, biasanya kalau yang kumpul teman dan teman, mereka kasih judul namanya Friendsgiving gitu kan. Dan banyak juga nih misalnya kelompok imigran atau pengungsi yang baru datang ke Amerika ya kan. Menurut catatan ada 11.000 pemirsa pengungsi baru yang datang ke Amerika tahun 2022, dan mereka ini baru merayakan Thanksgiving untuk pertama kalinya, dan untuk pertama kalinya juga mencicipi yang namanya kalkun. Kita lihat yuk gimana. November ini jadi hari raya Thanksgiving pertama bagi para pengungsi dari berbagai belahan dunia di AS ini. And by coming here, I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people. And I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people. Acara ini diinisiasi oleh komunitas asal Ethiopia yang berupaya memperkenalkan budaya Amerika kepada para pendatang baru, khususnya para pengungsi yang baru mendapatkan penempatan di Amerika. Basically, we are sharing with them one of the American, greatest holidays, and also we are trying to bring the community that is hosting the refugees in our area together so that they can exchange food, they can exchange ideas, and they can exchange, each other's companionship. Hari Raya Thanksgiving di Amerika dirayakan setiap Kamis terakhir di bulan November. Thanksgiving memperingati perayaan simbolik berbagi makanan antara koloni asal Inggris dengan suku asli Amerika di awal tahun 1600-an. All the trimmings, turkey, tantalizing aroma. Tradisi Thanksgiving di Amerika Serikat erat dengan tradisi makan-makan dengan keluarga dan juga orang tersayang. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip dengan tradisi Lebaran, tapi bukan makan rendang atau ketupat, melainkan kalkun yang besar ini. Nah, buat orang asing seperti saya dan juga warga pengungsi di Amerika Serikat, makan kalkun ketika Thanksgiving menjadi pengalaman yang baru dan ditunggu-tunggu. Khususnya bagi sebagian pengungsi asal Afghanistan di acara ini yang baru pertama kali mencicipi kalkun. Mina Tarin baru mendapatkan penempatan di AS bulan Juli lalu.
Ia bersyukur akhirnya bisa tiba di Amerika setelah kesulitan yang ia lalui di Afghanistan. And I would like to thanks everyone today, especially in Thanksgiving Day, for supporting Afghans, for taking some of our Afghans from that misery that's happening in Afghanistan right now. Terdapat sedikitnya 27 juta pengungsi yang terdaftar di dunia saat ini. Hanya 3% saja di antaranya yang cukup beruntung mendapatkan penempatan ulang di negara tujuan seperti Amerika. Untuk tahun 2023, pemerintah Amerika Serikat hanya membuka kuota pengungsi maksimal 125.000 orang. Dari Virginia, Randy Wicaksana dan tim VOA. Hampir sama ya, kurang lebih sama banyak diaspora Indonesia nih yang baru datang ke Amerika Serikat. Nggak punya banyak keluarga atau extended family, mereka biasanya merayakan sama teman-teman alias Friendsgiving. Memang Thanksgiving ini biasanya juga menjadi momen untuk saling berkumpul dengan keluarga dan juga saling berbagi. Ya, yang penting adalah berbagi dan bersyukur. Itu yang dilakukan oleh komunitas Indonesia dari Imam Center yang justru memanfaatkan acara Thanksgiving ini untuk berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka berdonasi, mengumpulkan makanan, dikumpulkan dalam sebuah program mereka yang namanya adalah Thanksgiving Basket. These boxes for seniors and that one is actually for Montgomery County. We're helping people that need stuff for Thanksgiving. Sejarahnya, Thanksgiving Day dimaknai sebagai hari bersyukur atas hasil panen dan tercatat dilakukan sejak tahun 1619. Walaupun memiliki akar sejarah ajaran agama dan budaya, namun sekarang makna perayaan semakin menunjukkan rasa peduli pada warga kurang mampu dan juga lintas agama. Alasannya kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, karena itu sesuai dengan Islam value gitu ya Mas. Karena menolong tetangga-tetangga itu atau memperhatikan tetangga-tetangga kita itu adalah hal yang diharuskan di dalam Islam, baik itu non-Muslim maupun Muslim. Nabi Muhammad pun memperhatikan tetangga-tetangganya gitu, dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland, ikut mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu di sekitar masjid. Kegiatan ini bernama Thanksgiving Basket, terselenggara atas kerjasama Pemda Montgomery County dengan Imam Center dan sudah berjalan selama 5 tahun. Tiap tahunnya menjelang perayaan Hari Bersyukur, Montgomery County membagikan 11.000 daftar nama warga kurang mampu ke beberapa organisasi nirlaba yang siap membantu. Salah satunya Masjid Indonesia ini. Jadi Montgomery County tidak memberikan kami grant, kita membuka donasi untuk jamaah kita. Dan mereka yang mau mendonasikan uangnya kita belanjakan, itemnya sudah ada dari kita listnya. Menjadi relawan dalam kegiatan ini memberikan pengalaman baru. Jadi beberapa dari 30 ini, kemarin saya udah blast email, text by phone gitu ya, bahkan masuk ke voicemail. Kami menerima sekitar 9, kurang lebih 9 yang mereka menggunakan bahasa Spanyol. Nah, kendalanya itu bahasa, karena kan saya nggak bisa nih bahasa Spanyol. Jadi ya mau saya pakai Google Translate gitu. Rasa cukup senang lah untuk bisa ikut menjadi sebagai pembantu masjid terutama di Amerika, dan Thanksgiving pertama kali. Dulu cuma pernah kayak nonton dan tiba akhirnya sekarang mengalami, itu cukup senang lah bisa akhirnya. Imam Center juga membagikan 30 paket tambahan makanan kepada jemaah mereka dan para mu'alaf. Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Nisan, VOA. Ya, luar biasa sekali aksi yang dilakukan sama anak-anak pemuda Indonesia di Amerika Serikat itu ya. Baik pemirsa, reportase weekend akan segera kembali.
Reportase weekend kembali lagi pemirsa. Sekarang ini tren mobil listrik makin menjadi-jadi ya, makin banyak aku lihat di jalan-jalan di Amerika Serikat itu banyak banget mobil listrik di mana-mana. Buat mereka yang punya rumah dengan garasi dan ada colokannya sih nggak masalah ya, tapi kan nggak semua orang punya tinggal di rumah di Amerika ya. Ya itu masalahnya, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di apartemen atau di gedung, gimana mereka mencas listrik atau mencas mobilnya, ataupun juga untuk orang-orang yang tinggal di rumah kontrakan tidak punya akses ke garasi. Gimana ya untuk mobilnya? Apakah di pinggir jalan gitu, narik kabel gitu? Waduh, ini menjadi tantangan sendiri sebenarnya sih. Kita lihat kenapa mobil listrik sebenarnya bagus, tapi juga ada tantangan tersendiri. Di Portland, negara bagian Oregon, Rebecca tinggal di sebuah rumah kontrakan. Untuk mencas mobil Nissan Leaf miliknya, ia harus menggunakan berbagai kabel penghubung. If we lived in a place where we could plug in the garage, we would plug this right into the wall, but because we don't, this is where we plug into the extension cord. Sebagai penyewa, Rebecca boleh tinggal di rumah ini, tapi ia tak punya akses ke garasi. We're not supposed to park in our driveway, but the only way that we can charge more safely is to use a shorter extension cord that's thicker gauge. Belakangan berbagai insentif lokal dan federal diberikan untuk para pemilik mobil agar beralih ke mobil listrik. Tapi bila pun konsumen akhirnya beralih, banyak di antara mereka termasuk penyewa apartemen tak punya akses ke tempat cas mobil listrik sendiri. We have a really large challenge right now with making it easy for people to charge who live in apartments. It's a large percentage of the U.S. population that lives in apartments and condominiums or otherwise can't charge at home. Depending on what part of the country you're in, it can be easily half the population. And we really need to make electric vehicles accessible for those people. Di tengah relatif tingginya semangat untuk beralih ke energi terbarukan, di Amerika Serikat relatif belum banyak adanya tempat untuk mengecas mobil listrik. Bila pun ada, kadang ada antrian panjang dan orang harus menunggu lama untuk bisa mengecas mobilnya. Di kota Los Angeles, negara bagian California, ini pernah dialami Stephanie yang mobilnya sempat hampir kehabisan tenaga di tengah jalan. I was really worried I wasn't going to make it, but luckily I made it here, but now I just had to wait a couple hours to even use it because I can't go any further. Pemerintah kota Los Angeles kini memiliki sekitar 500 tempat cas mobil listrik yang bisa diakses di tepi jalan. We're installing level 2 chargers for EVs on city facilities, on power poles, on streetlight poles, at public libraries, throughout several facilities that are accessible to the public. California termasuk yang terdepan dalam energi terbarukan dan telah mencanangkan larangan penjualan mobil baru berbahan bakar fosil pada 2035. We're seeing a really good uptake in the lead up to, California's all EV regulation, and we hope to, as a utility and as a city, to continue supporting that. Secara federal, pemerintahan Joe Biden menganggarkan $5 miliar untuk menghadirkan tempat cas cepat untuk mobil listrik. Tapi pengadaan jaringan tempat cas ini perlu waktu untuk diimplementasikan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sebenarnya sih kalau misalnya ada kita tahu ya brand tertentu, mereka memang sebenarnya fokus kepada infrastruktur untuk di mana mencas mobil itu. Kalau di Amerika untuk brand tersebut, wah di mana-mana ditemuin sebenarnya, dan mereka eksklusif gitu. Jadi memang agak kurang ini pembangunan infrastrukturnya yang untuk mencas mobil seperti itu. Jadi memang harus digalakan dan ditemui di berbagai tempat. Contohnya di supermarket ataupun juga di tempat-tempat lain yang kayak misalnya tempat parkir ataupun juga di tempat shopping center. Itu mestinya sudah harus banyak. Iya, tapi yang jelas memang mobil listrik sepertinya ya akan terus semakin banyak dan semakin berkembang. Nih buktinya aja ya di salah satu pameran terbaru, yaitu LA Auto Show di Los Angeles. Itu kebanyakan mobil yang dipamerkan adalah mobil-mobil listrik canggih zaman sekarang, zaman now gitu kan. Mulai dari yang paling murah, yang median, dan juga sampai yang paling mewah ada di situ. Kita lihat seperti apa sih mobilnya. Lebih dari 1.000 kendaraan dipamerkan di Los Angeles Auto Show tahun ini. Ajang selama 10 hari ini sekaligus untuk merayakan ulang tahun ke-115 pameran ini. Menurut pakar industri otomotif Ricardo Rodriguez Long, pabrik-pabrik mobil beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan
untuk menanggapi permintaan konsumen dan aturan pemerintah. Definitely we can see a growing trend on the electric vehicles and also on the electrification of all the model lines. So pretty much every manufacturer now has still a combustion engine, but they have hybrids and electrics. Ini sangat penting di California yang adalah penentu tren dalam peraturan lingkungan dan salah satu pasar mobil terbesar di dunia. California menjadi negara bagian pertama yang mewajibkan semua kendaraan penumpang baru di negara bagian ini beremisi nol pada 2035. What I'm seeing is that we've reached a tipping point of EV car adoption. Octavio Navarro adalah pakar industri mobil dan kendaraan listrik. Even 2 years ago, there was maybe 20 models that were out there, and now we have more than 40. And you have a variety of cars, from a small electric up to a truck. Ford memamerkan SUV Mach-E listrik yang baru. Dodge menampilkan konsep muscle car listrik pertamanya, Charger Daytona SRT. Volvo dengan jajaran mobil kerennya, sementara Kia menunjukkan diri sebagai pemain kompetitif di kendaraan listrik. Merek mewah Porsche juga memperkenalkan mobil listrik, sementara Vietnam sebagai pendatang baru tampil dengan VinFast yang meluncurkan 2 SUV listrik dalam upaya meningkatkan pengenalan merek. Bintang pameran ini adalah Hypercar XP1 Hyperion yang disebut sebagai kendaraan listrik bertenaga hidrogen yang terinspirasi pesawat antariksa dengan menggabungkan teknologi H2 NASA. Mobil berkekuatan lebih dari 2.000 tenaga kuda ini bisa diisi ulang dalam 3 hingga 5 menit. Mobil dibanderol seharga $2,5 juta. These are extravagant vehicles, but definitely there's a market because Lamborghini, Ferrari, pretty much every brand is sold, and there are new players coming into the market, just like Hyperion that's being premiered at the LA Auto Show, showing an electric car that is capable of 400 kilometers an hour and 2,000 horsepower. It's almost like a rocket. Pameran ini juga menampilkan banyak model baru dari merek terkenal yang berbiaya jauh lebih rendah, termasuk generasi terbaru Toyota Prius 2023 yang sporty dan plug-in hibrida Prius Prime. Namun baik mobil besar atau kecil, ataupun yang menonjol maupun praktis, pameran LA Auto Show jelas memperlihatkan bahwa masa depan dunia otomotif adalah kendaraan listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya ampun pemirsa, itu mobil atau pesawat ya. Coba itu nggak salah tadi Ian, satu mobil harganya jutaan, bukan rupiah loh, dolar. Ya, namanya juga pameran di LA, mereka mencari mobil-mobilnya seperti itu. Tapi memang ya, tren mobil listrik ini sangat menarik dan di Indonesia yang saya tahu juga semakin banyak dicari mobil listrik yang compact dan gampang dicasnya di rumah, ya kan? Ya, mesti compact supaya gampang nyelep-nyelepnya juga kan jalan-jalan. Oke, pemirsa sekian dulu reportase weekend kita untuk kali ini. Saya Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar. Anda bisa menyaksikan reportase weekend di website kami dan juga di sosial media VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi di reportase weekend berikutnya. Bye-bye.